bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu ibu-ibu sekalian, ini saya langsung masuk ke materi, kalau nggak fokus sia-sia nanti kajiannya. Syukur itu adalah puncak dari segala kebaikan. Apa Bu? Syukur itu adalah puncak kebaikan, pintu pembuka dari semua kebaikan. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin hatam-hatam Ustadz, 2 kali hatam Ramadan, nggak usah kesana dulu. Yang jelas bersyukur adalah pintu dari semua kebaikan. Mic-nya mati kan? Ini mic-nya tidak bersyukur. Cek. Pakai dua-duanya gimana? Baik, pakai dua-duanya biar mantap. Terus saya ulangi lagi Bu ya. Syukur itu puncak dan pintu pembuka semua kebaikan. Jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu nggak suka sama orang yang bersyukur. Ya, setan itu paling nggak suka sama orang yang bersyukur. Sering ikut kajian kan? Sering ikut ceramah-ceramah di YouTube? Hampir semua dai ustadz ketika menyampaikan apa yang pertama Bu? Termasuk saya juga sama, termasuk bersyukur kepada Allah. Pertama adalah syukur. Kenapa? Karena pintu daripada kebaikan, puncak daripada kebaikan. Tiba-tiba dikabarkan oleh orang dalam yang tahu tentang akhirat, maksud saya Al-Quran. Ketika itu setan itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu bukan setan, sebenarnya namanya itu Azazil. Siapa Bu? Azazil. Nah, jadi kalau punya anak jangan dinamakan Azazil. Nah, itu nama Setan. Nah, tapi banyak kok sekarang orang namanya Abdullah tapi kelakuannya kayak Azazil. Bukan saya yang ngomong. Oke, kita lanjut. Ketika Allah usir itu, kemudian setan itu langsung bersumpah, berdiri dia. Tes 1 2 3 coba. Oke, tes dicoba juga. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fakhruj." Fakhruj. Saya berdiri. Mengusir setan. Kalau insya Allah Ramadan setan sudah tidak ada, dikurung. Tapi setan yang suka makan tempe masih banyak. Di luar juga banyak setannya. Innaka minas sabirin. Kamu merugi karena kamu tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia bersumpah jengkel. Wah, saya diusir oleh Allah dari surga gara-gara manusia Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqahu min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini tercipta dari api, kata setan, bukan kata saya. Saya manusia, Bu, bukan setan. Wa khalaqtahu min tin. Ini manusia diciptakan oleh tanah tapi saya disuruh sujud, saya tidak terima. Maka akhirnya setan bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an thama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku berjanji kepadamu ya Allah, sungguh aku akan datang kepada hamba-Mu. Di sini hamba Allah atau hamba setan? Insya Allah semua hamba Allah. Maka kita target utama setan maupun sekutunya. Setan yang asli di penjara masih ada sekutunya, Bu. Setan yang suka makan tahu, setan yang suka makan tempe. Kalau setan original itu dibaca ayat kursi hilang, Bu. Tapi kalau setan yang suka makan tahu ini agak ribet, baca ayat kursi sampai berbusa-busa, hilang. Gimana cara ngilanginnya? Ayatnya disimpan, kursinya dilempar. Gak ya, bercanda Bunda. Aku akan datang kepada manusia dari berbagai macam sisi. Min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan manusia aku akan goda. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di dalam hati dan telinganya. Dari kanan setan datang, dari kiri setan datang. Dari kebaikan kita akan digoda juga. Oh, ini majelis taklim apa namanya ini?
al-istiqomah. Datang dia, wahai para ibu-ibu majelis taklim al-istiqomah, kamu yang paling solehah di sini. Itu contoh setan ketika menggoda ya. Luar biasa positifnya. Dia akan datang, majelis taklim yang lain itu apa? Istiqomah dong. Bisa keren, bisa ngaji, bisa majelis taklim. Walaupun habis ini gosip dikit-dikit lah. Boleh katanya. Nah itu. Dia akan membaluti, kamu ini baik. Kamu yang paling baik. Sehingga akhirnya apa? Merasa paling baik. Oh iya, saya ngaji kok. Kamu sudah khatam kitab apa? Sudah berapa juz? Setan akan datang dari kebaikan menggoda supaya apa? Niatnya tergeser. Yang awalnya kebaikan jadi begitu juga dengan kepintaran. Oh saya kan pinter. Saya kan hebat. Kalau saya punya sosial media, followers saya kan 50k. Kamu berapa followersnya? Jangan temenan sama kita dong. Itu dari kebaikan setan akan datang. Tsummala'atiyannahum min baini aydihim. Dari keburukan gitu juga. Sudahlah, kamu nggak usah ikut ngaji di pengajian istiqomah. Kan kamu jauh dari Allah, kan kamu jarang sholat, sedangkan mereka kan rajin sholat. Kamu nggak cocok gabung di situ. Setan goda kayak gitu. Dia akan datang semua sampai apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini poinnya Bu. Fokus dulu. Poinnya adalah sampai manusia tidak mau bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah bersyukur Bu, Ustadz, alhamdulillah saya mensyukuri nikmat sehat. Pasti dia sholat, pasti dia ngaji. Kenapa? Karena Allah kasih nikmat sehat, dia gunakan untuk ibadah. Alhamdulillah saya mensyukuri nikmat rezeki. Pasti dia bersedekah. Kalau di bulan yang lain Bu, selain bulan suci Ramadan, saya kasih tahu aja nih, kata Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, nggak usah jumlah banyak, satu dolar lah, $1 dia infakkan di jalan Allah. Saya nggak berbicara bulan Ramadan, beda cerita. Ini bulan lain. Itu seumpama orang menginfakkan $1, maka Allah akan menggantikan dengan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Biar nggak kepanjangan, dilipat gandakan 700 kali. Infak Bu. Kalau mau hitung-hitungan pakai matematika, cuman nggak etis saja kalau ngitung-ngitung sama Tuhan kan. Menghitung-hitung dengan Allah itu tidak etis karena Allah memberikan lebih besar. Tapi Allah kasih perumpamaan sesuai dengan kemampuan dan pikiran kita. Apalagi ibu-ibu kan masalah uang, wow, mantap. Jadi memang Allah kasih perumpamaan. Kamu $1 Mati. ini konspirasi hantu-hantu ini. Tes. Groginya kan. Cek komitnya. Oke, mantap. Intinya kacamata. Cek. Cek. Ini mic-nya ngapain ini kok ngerjain kita nih. Baik. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Oke, saya sekarang mode serius ya. Oke, biar kelihatan ngaji. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam 1 biji, kemudian tumbuh 7 biji, 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada 10 buah. Nah, jadi bertumbuh jadi 700 kali, 70 kali. Ya. Sehingga apa? Orang yang menginfakkan sedikit hartanya di bulan lain saja Allah lipat gandakan menjadi 70 sampai 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Lalu bagaimana ceritanya dengan bulan suci Ramadan? Ya Allah, bulan suci Ramadan itu Bu, orang yang paling baik ibadahnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu yang paling baik adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
yang paling baik itu mereka semua itu semuanya berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Berapa bulan, Bu? 6 bulan. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka sudah angkat tangan, Bu. Itu orang-orang soleh, para ulama, para nabi angkat tangan. Ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, 6 bulan sebelumnya sudah doa. Kenapa kok jauh-jauh hari? Karena di bulan suci Ramadan itu loss. Allah itu sama hambanya loss. Mau minta apa Allah kasih loss. Mau minta kebaikan, mau minta pahala, mau minta rezeki, mau minta suami, mau minta istri, loss. Allah akan berikan hanya di bulan suci Ramadan. Bagaimanapun kondisi keimanan kita, ya, Allah akan terima. Baik, perhatikan ayat tentang bulan suci Ramadan, Bu, ya, dicatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang paling sering dibacakan oleh para dai ini. Saya masuk ke materi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal, Bu, ya? Insyaallah. Mari kita bedah, Bu, karena ada orang yang hafal tapi tidak memahami. Ada orang yang hafal dan memahami tapi pemahamannya salah. Ada orang yang sudah hafal, pemahamannya sudah benar, tapi tujuan daripada ayat itu dia nggak ngerti. Ini saya kasih pemahaman yang singkat, padat, dan mantap. Oke, kita mulai. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ibu-ibu sekalian, ya itu, ini dalam bahasa Arab ya, biar paham. Ya itu adalah huruf untuk memanggil. Kalau dalam bahasa Arab, ya itu, ya itu huruf untuk memanggil. Nida'un qarib wal ba'id. Memanggil sesuatu yang dekat maupun jauh. Misalnya kalau ibunya ada di dekat saya manggilnya dengan sebutan ya. Ya, siapa, Bu, namanya? Yanti. Hani. Ya Hani. Apa tahu? Ya Hani. Ya Habibi. Ya Hani berarti dekat. Kalau yang paling belakang katakan Aisyah. Ya Aisyah. Aisyah di sini, Bu. Aisyah depan Ustaz. Dekat semua berarti, tidak ada yang jauh. Udah. Yang jauh hanya apa? Baik, kita lanjut lagi, Bu. Huruf ya itu di dalam bahasa Arab fungsinya memanggil sesuatu yang dekat maupun jauh. Jadi kalau kita pergi umroh, kalau manggil orang ya pakai huruf ya, itu semua akan noleh. Entah itu di dekat kita maupun jauh kita. Lihat, wow, what happened guys? Why you call me? Ya. Kayak ibu-ibu. Kayak ngajar santri ya. Baik. Santri, Pak. Untuk memanggil yang jauh maupun yang dekat. Ayyuha itu artinya tanbih yang menguatkan. Entah itu kamu laki-laki, entah itu kamu perempuan, entah itu kamu orang yang kaya raya, entah itu kamu yang sedang keimanannya, aduh saya lagi jauh nih Ustaz sama Allah, tidak peduli. Selama kamu alladzina amanu beriman, Allah tidak peduli. Jadi kalimat ya ayyuha itu artinya aku memanggil semua hambaku, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik dia kaya, baik dia miskin, entah dia presiden tidak peduli, entah itu wakil presiden juga tidak peduli, entah itu keimanannya dekat dengan Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, ataupun yang jauh, sering gosip orang lah, sering ngeje-ngeje orang, sholat juga pas lagi mood lah, kadang-kadang ya main-main apa gitu, jalan-jalan tok, belanja-belanja, hedon dan sebagainya. Puasa mah hanya formalitas aja, ikut tetangga lah gitu. Yang depan pelakunya. Itu ibu-ibu Iya. di Indonesia, Bu. Kalau di sini insya Allah sama. Enggak ya. Aku tidak peduli kata Allah, selama kamu beriman kepadaku, selama kamu yakin kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepadamu berpuasa. Gimanapun kondisi status sosial maupun keimanan, tidak peduli jauh dekat,
Entah itu di Hong Kong lah, emang di Indonesia doang. Di Hong Kong juga gitu, di Jepang juga gitu, di Belanda. Selama kamu di bumi Allah, kamu masih masuk dalam kategori ayat ini. Kecuali kamu ada di planet Mars gitu. Tidak mungkin. Diwajibkan atasmu berpuasa. Ketika kamu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting, Bu. Ketika seseorang sudah masuk ke puasa, dia beriman kepada Allah, dia berpuasa, dia zikir, dia taraweh, dia qiyamul lail, dia sedekah, maka otomatis status yang awalnya jauh dari Allah otomatis ke derajat takwa kepada Allah. La'allakum Tatakun. Jadi poin utamanya, Bu, puasa itu menjadikan seorang bertakwa. Ya, pertanyaannya, ada yang tahu apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya takwa itu semua kebaikan kita lakukan, semua larangan kita jauhkan, bukan semua cobaan kita coba. Jadi itu adalah takwa, dan puasa fungsinya untuk menjadikan manusia ke derajat la'allakum Tatakun. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, Bu. Oke. Jadi poin pertama, ingat, Bu, seseorang kalau masuk ke dalam bulan puasa dan menjalankan semua keutamaannya, ya puasa, ya zakat, ya baca Al-Qur'an, ya sedekah, ya qiyamul lail, dia akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, masuk ke bab planning. Siapa di sini yang sudah planning khatam Quran? Ada? Sudah. Masya Allah, sudah Ustaz. Niat aja dulu, sudah niatnya gitu. Enggak apa-apa, Bu. Ada yang planning mau bersedekah? Ada. Ada yang mau planning sholatnya khusyuk? Ada. Ada yang mau planning, nanti saya bisa membaca Al-Quran 1 juz plus maknanya? Amin. Ya. Saya sampaikan, Bu, semua planning kebaikan tidak bisa tercapai. Jadi ibu-ibu akan sia-sia ya. Sudah planning jauh-jauh hari, ingin A, B, C, semua kebaikan di bulan suci Ramadan. Saya bilang tidak bakal tercapai. Kenapa, Ustaz? Selama kita tidak memperhatikan berikut ini. Nonton setelah jeda iklan. Yang selanjutnya. Gak ada minum ya? Oh, dia puasa. Biasa kalau kajian kan ada minum. Haus ya. Sering ya, Pak? Jadi iklan. Nggak ada minum. Kalau saya kan safar, sebenarnya nggak apa-apa, nggak puasa. Ada minum. Oh, nggak ada. Ya, sudah, karena nggak ada minum, saya lanjutkan. Dalam biasanya kan suka ngaji kitab ya. Saya biar kayak ustadz-ustadz, kayak kiai-kiai pada umumnya, saya buka kitab dulu. Ada kitab namanya Wasiyatul Mustafa. Mungkin sudah sangat paham. Wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, wasiat ini, in anta hafidtaha istahamidan wa mutasyahidan. Kalau kalian pegang teguh, kalian akan istahamidan, hidupnya mulia. Amin. Hidupnya itu berkah, semua diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudahan itu dalam arti kelapangan dada, Bu. Menerima semua apa yang ujian lah lain sebagainya, dia lapang. Nah, itu keberkahan. Wa mutasyahidan, dan dia kalau seandainya meninggal mati dalam keadaan syahid. Apa itu? Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita tidak memperhatikan ini, semua planning kita batal. Apa itu? Wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Man akalal halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Siapa yang mengkonsumsi, karena kita di Hong Kong ya, jadi sangat penting. Mengkonsumsi makanan yang halal, safa dinuhu, agamanya pasti akan bersih. Amin. Syaratnya dulu, Bu, siapa yang mengkonsumsi makanan yang Halal. halal, safa dinuh, pertama agamanya akan bersih. Orang yang agamanya bersih itu, Bu, lurus. Allah minta dia puasa, nggak neko-neko. Alah, saya puasa, ikut buka aja deh. Nggak puasa, kan banyak juga orang nggak puasa. Saya ikut hari rayanya aja deh. Itu berarti nggak jernih tuh agamanya.
Yang kedua, siapa yang mengkonsumsi makanan yang halal, raqqa qalbuh, hatinya lembut. Gampang dia untuk tergerak hatinya. Melihat maksiat, dia otomatis hatinya bergerak, menggerakkan organ tubuhnya, lisannya spontan mengucapkan astagfirullahaladzim. Tadi gimana gosipnya tadi? Ini parah berarti. Jadi hatinya lembut. Melihat orang yang susah, dia merasa susah juga. Bagaimana kalau saya berada di kondisinya, ya Allah, orang ini lebih susah dari saya, orang ini lebih menderita dari saya, dia kesusahan, saya bantu. Hatinya lembut. Ketika melakukan dosa, dia berpikir, ini kalau saya lakukan dosa, ini dampaknya buat saya seperti apa ya? Kalau saya meninggal dalam keadaan melakukan maksiat, berarti saya suul khotimah dong. Hatinya lembut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lembut itu, Bu, dia halawatul iman. Dia suka ketagihan untuk melakukan kebaikan. Ngaji itu kayak lanjut terus, padahal suaranya biasa aja, tapi dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sih. Tapi karena hatinya lembut itu, wah nikmat sekali ya Allah. Ketika dia baca Al-Quran tuh, kok rasanya seperti lahir kembali ya Allah. Saya pernah tahun lalu safari dakwah juga, tapi di Jepang. Saya ngisi di KBRI saat itu. Pesertanya kayak gini, banyak juga. Tapi ini lebih semangat ya, sampai saya agak mic-nya aja sampai bergoncang. Ini lebih semangat. Saya tanya ibu-ibunya, Bu, where are you from? Di mana? Watashi Naruto Nandestra. Saya tanya, dari mana Bu? Kok datang ke sini? Oh, saya dari Saitama. Oh, saya dari Nagoya. Jauh Bu. Sampai 3 jam, 4 jam naik kereta, cuman datang untuk buka puasa dengerin kajian. Kok bisa Bu? Emang gak ada tempat yang lain? Dia bilang gini, Ustadz, kalau di Indonesia itu ibadah itu mungkin hanya ritual. Sholat ya udah sholat aja. Santri saya ini 2 orang ini kalau ngaji ya tidur ya kabur-kabur. Saya ngaji kan suka tidur ya. Iya kan, ini suka tidur. Waktu sholat juga kabur kemana-mana. Tapi kami di sini Bu, sholat berjamaah, buka puasa bersama, itu rasanya itu seperti obat yang menenangkan hati kami di kala kesibukan kami. Kerja kami kayak robot Bu. Bu, Ustadz, kerja kami tak 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 nggak boleh terlambat, tak 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 nggak boleh terlambat, tak 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 nggak boleh terlambat, tak 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 tak. Kerja, jalan cepat, bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, begitu terus setiap hari. Katanya ini negara maju, tapi angka bunuh dirinya tertinggi, nomor tinggi di dunia itu di Jepang. Ustadz kalau mau lihat saya ajak juga ke tempat orang bunuh diri. Dia bilang ngawur kamu. Tapi saya penasaran, ayo. Jadi akhirnya apa Bu? Karena dengan dia datang ngaji, itu hati kami itu damai, obat. Jadi di saat lelahnya dengan dunia, tapi Al-Quran datang, kajian, itu hati jadi tenang. Artinya apa ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah hatam kerja aja, ujung-ujung yang dicari adalah Al-Quran. Ujung-ujungnya adalah kajian, ujung-ujungnya adalah ngaji. Kenapa? Dikira ketika mereka sudah kaya, oh saya akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Orang Jepang itu ada konsep namanya, saya nggak tahu di Hongkong Ibu ya, saya sudah di Jepang. Ada yang namanya ikigai. Apa Bu? Ikigai. Ikigai itu tujuan hidup. Kalau di Jepang itu punya tujuan aturan hidup. Mereka punya prinsip apa itu? Kaizen. Bekerja, bertambah, kemudian Shousin, Jepang ya Bu. Dia itu kayak semacam saya hidup untuk kerja untuk dapat uang supaya kaya supaya bahagia. Jadi tujuannya jelas. Hidup, kerja dapat uang kaya bahagia. Itu kita juga gitu kan pengennya. Gambaran kita gitu. Tapi ketika mereka sudah kerja, sudah mati-matian mengorbankan semuanya, sudah dapat uang, sudah kaya, begitu sampai di finish untuk kaya, loh, kok nggak bahagia ya? Loh, capek-capek saya kerja sampai tua.
Kok nggak tenang ya? Sehingga apa? Stres. Akhirnya apa yang dipilih? Bunuh diri lah yang dipilih. Itu yang terjadi di Jepang, Bu. Ternyata apa? Ketenangan itu tidak didapatkan dengan kaya raya kerja, Bu. Yang kami dapatkan, Ustadz, ketika Ustadz datang, kumpul dengan ibu-ibu, tadarusan bersama, ngaji bersama, kajian bersama, ngobrol, buka puasa, rujakan enak ya, dan sebagainya. Di situ baru tenang. Kalau sini kan masih puasa, Bu. Nanti rujakannya itu. Alhamdulillah, senang sekali. Adalah ketenangan. Raqqa qalbu, hatinya tenang. Oke, kembali lagi. Makan makanan yang halal. Kemudian yang ketiga yang didapatkan oleh seseorang adalah walam yakun li da'watihi hijabun. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi poin saya adalah ketika bulan suci Ramadan dengan segala macam keutamaannya, mungkin sampai 30 hari itu ustadz-ustadz yang lain ngomongin keutamaan Ramadan. Cuman saya bilang pintunya itu kekunci, Bu. Nggak bisa masuk. Apa kuncinya itu? Satu, makanan yang halal. Nah, perhatikan makanan yang kita konsumsi. Makanan itu apakah yang masuk lewat mulut saja, Ustadz? Iya enggak, ibu-ibu? Yang halal itu apakah yang masuk dengan mulut saja, ibu-ibu? Tidak, pintar, 100. Yang halal adalah segala sesuatu yang masuk dari mulut, mata maupun telinga. Loh, kalau mulut kan jelas adalah makanan. Kalau mata apa, Ustadz? Melihat sesuatu yang Allah haramkan. Mendengar sesuatu yang Allah haramkan. Gosip halal apa haram? Haram. Mendengarkan gibah orang halal apa haram? Haram. Kalau ikut circle gosip-gosipan halal apa haram? Yang jawab ibu ya. Jadi harus dihindari itu dulu. Oke, Ustadz. Selama 11 bulan saya banyak dosanya. Oke, mungkin teman-teman saya sholatnya bolong mungkin banyak di 11 bulan. Saya banyak melakukan maksiat 11 bulan. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, please break and you pray to Allah Subhanahu wa taala. Berhenti sejenak, the pause. Berhenti sejenak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa niatnya. Oh, mungkin niatnya awalnya keliru lah dan lain sebagainya, sungkan sama ketua majelis taklim, enggak apa-apa. Sungkan sama ibu-ibu ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu militan yang pejuang dakwah gitu. Enggak apa-apa. Jadi walaupun kita selama 1 bulan sebelumnya melakukan banyak dosa, khusus bulan suci Ramadan kita tahan dulu. Kita tahan dulu gosipnya, kita tahan dulu gibahnya, kita tahan dulu jalan-jalannya. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu beda dengan yang lain. Ramadan itu beda dengan yang lain, penuh dengan keberkahan. Saking berkahnya kalau di Indonesia itu orang penuntut ilmu pun santai aja hidup itu. Kalau mau makan tinggal ke masjid. Kalau mau kemana-mana ada orang bantu. Orang melakukan kebaikan di mana-mana gitu lah. Walaupun 10 hari pertama aja gitu. Selanjutnya nggak tahu kemana. Oke, jadi makanan yang halal harus diperhatikan. Apa yang kita konsumsi, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, jelas, wahai orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, entah itu imannya jauh, entah itu imannya dekat, entah itu kamu laki-laki maupun perempuan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari kalian yang jelas pasti halal, yang kedua bergizi, Bu. Bergizi, punya nilai vitaminnya gitu. Jangan makan ciki-ciki terus lah. Ya Indomie bolehlah sekali-sekali gitu. Setiap Tapi hari. yang setiap hari, Masya Allah, Bu. Yang khususnya makan makanan washkurulillah, setelah itu kalian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, harus makan makanan yang halal. Ya. Ingat, yang halal itu bukan cuma makanan. Kan ada orang, ayo kita gosip, ayo. Ayo kita pergi nonton konser, ayo. Ayo kita pergi dangdutan, ayo. Begitu, ayo kita makan babi, gila lu, gue muslim. Ya.
Padahal sama-sama haramnya semua. Gitu. Ini yang keliru. Sama-sama haram. Jadi yang harus diperhatikan ibu-ibu sekalian ada makanan yang halal. Ustaz, lalu bagaimana kalau kita mengkonsumsi makanan yang subhat? Apa itu subhat? Yang belum jelas halal dan haramnya. Kayak hubungan tidak jelas. Itu subhat. Subhat. Jadi kalau jadi subhat itu tidak jelas apakah halal nggak tahu, apakah haram nggak tahu. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhat itu lebih dekat kepada sesuatu yang haram. Kata Nabi, man akala syubhati, siapa yang memakan makanan yang subhat tidak jelas ataupun melakukan perbuatan yang subhat, maka satu istabaha alaihi dinihi, dia agamanya nggak jelas. Cara ngeceknya bagaimana Ustadz? Kalau agama kita tidak jelas, ibu-ibu bisa buka KTP-nya. Kalau di KTP tulisannya Islam, kemudian jarang ke masjid, itu subhat berarti. Cara gampang, kalau ada orang yang KTP-nya tulisan Islam tapi dia pernah ada di majelis taklim, berarti dia subhat agamanya. Berarti bisa dipastikan barangkali ada makanan subhat yang masuk ke dalam perutnya, dalam tubuhnya. Karena orang yang makan makanan yang halal tadi, hatinya itu lembut, agamanya itu lurus. Dia mesti hadir terus. Majelis taklim ada terus, paling soft pertama nih kayak Ibu Hani nih, berarti halal makanannya. Amin. Amin. Halal. Amin ya rabbal alamin. Yang belakang juga halal. Halal. Yang di luar sana nggak tahu, mungkin subhat. Semoga tidak gitu lah. Amin. Jadi akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Ya, karena Ramadan itu memang tarbiyah, bukan Ramadan enak, berkah, saya duduk aja berkah. Enggak, Ramadan itu adalah berkah bagi orang yang mempersiapkan. Lah tiba-tiba nyantai main-main, santai jalan-jalan. Begitu Ramadan, alhamdulillah Ramadan, saya tinggal menikmati keberkahan yang enggak gitu. Enggak nyampe Bu Ramadannya. Buktinya apa? Buktinya adalah Ramadan datang, dia melakukan kebaikan. Begitu selesai Ramadan, lanjut gas lagi. Sama aja kan? Tujuan Ramadan tadi apa? La'allakum Tatakun. Tujuan Ramadan kan la'allakum tattaqun. Kalau kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Takwa itu tidak terkekang oleh waktu tertentu. Ya. Takwa itu tidak terkekang waktu tertentu. Jadi baiknya di waktu tertentu saja. Enggak. Berarti salah itu, keliru. Kalau ada orang di bulan suci Ramadan sering ngaji, setelah Ramadan tidak ngaji lagi, berarti tidak bertakwa dalam artian takwa yang sesungguhnya. Karena tujuan takwa itu kan seterusnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuannya itu sebenarnya bukan di bulan suci Ramadannya. La'alla itu artinya agar kalian. Jadi setelah Ramadan itu dapat gitu. Oke, saya lebih sederhanakannya gini. Kamu pergi berangkat ke kajian 10-30 menit sebelum kajiannya dimulai, agar kalian ada dapat soft pertama. Jadi bukan kajiannya, supaya kalian bisa dapat soft pertamanya itu, sehingga kalian bisa menerima ilmu. Itu contohnya. Jadi kalau kata Allah, kalian puasa agar setelah puasa sifat-sifat dari kebaikan itu nyangkut, terbawa terus. Jadi ketika Ramadan tadarus, selesai Ramadan lanjut. Ketika Ramadan itu qiyamul lail, setelah Ramadan lanjut qiyamul Lail. Ketika Ramadan berhenti menggosip, setelah Ramadan lanjut Menggosip. enggak. Jadi menghilangkan itu. Dan hati-hati Bu, khusus ibu-ibu ya. Saya akan bacakan hadis. Kalau bapak-bapak yang saya gojokin. Berhubung cuma saya, bapak-bapaknya lagi. Saya akan bacakan satu hadis nih. Peringatan. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ada seorang wanita yang memiliki kebiasaan. Apa kebiasaan wanita ini? Memang contoh spesifiknya itu wanita. Kebiasaan wanita ini kumu minal lail. Pertama dia
suka bangun malam. Ngapain Bu bangun malam? Nonton bola, tahajud ya. Kamar mandi. Jadi kebiasaan perempuan ini dia suka tahajud. Tahajud baik apa buruk? Baik. Bahkan tahajud itu adalah amalan orang-orang sukses. Setiap orang yang sukses di dalam Islam dikabarkan dalam Al-Quran pasti dia qiyamul lail. Jadi ibu-ibu kalau mau meniru kalau pas sholat kan ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau ridhoi, kan? Kita kan doa kayak gitu kan? Makanya kalau baca Al-Fatihah dalam sholat tahu artinya itu kita lebih menghayati. Oh berarti saya minta kepada Allah setiap hari dalam sholat saya supaya diikuti dengan orang-orang yang soleh, yaitu an'amta alaihim, orang yang Allah ridhoi. Dan orang yang Allah ridhoi pasti sholat tahajud. Kalau kita tidak sholat tahajud berarti kita cuma ngomong toh doa tapi tidak mau menjalankan. Oke. Sholat tahajud baik ya Bu? Kebiasaan satu wanita yang disebutkan dalam hadis dia sholat tahajud. Kebiasaan kedua adalah watasumu bin nahar, dia suka puasa. Puasa ini amalan yang besar juga. Jadi dua kebaikan berkumpul kepada wanita itu. Akan tetapi wanita ini punya satu sifat, kata Nabi. Apa itu? Wa ta'dzir jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti hati saudaranya, temannya, satu grup WhatsApp mungkin, satu tempat kerja mungkin, satu circle mungkin, satu majelis taklim. Dia suka kalau ngomong itu langsung nyelekit banget dia. Oh iya ya itu coba lihat. Wah gelang itu 1 kilo Bu. Tapi bukan emas, tembaga gitu. Batu akiknya itu loh. Padahal kok dia baru datang kita yang sudah lama kok bisa ya Bu ya. Oh itu loh Bu, dia kok lihat gayanya itu Masya Allah. Dia suka menyakiti itu. Jadi lisannya nggak dijaga. Apa kata Nabi? Orang yang seperti ini la khaira fiha wa huwa min ahlin nar. Ini tegas. Tidak ada kebaikannya padahal dia tahajud. Kata Nabi hilang tahajudnya. La khaira fiha, tidak ada kebaikannya padahal dia puasa. Hilang itu gara-gara lisannya tidak dijaga. Gosip sana, gosip sini, buat acara, nggak usah gosip lah ya. Gosip sekarang tuh mungkin pakai ini juga kan bisa. Gestur tubuh ya, pakai. Kalau saya lihat lihat TikTok gitu loh, ketika ibu-ibu lagi ngomong ke temannya itu sambil ekspresinya kayak seperti itu. Itu juga sama. Kata Nabi la khaira fiha, kalau perbuatan itu menyakiti hati saudaramu, la khaira fiha, hilang kebaikanmu. Bahkan yang paling parah naudzubillah wa huwa min ahlin nar, dia termasuk dari golongan neraka. Ini belum masuk ke puasa Bu. Sebelum puasa ini saya kasih tahu dulu, udah puasa malah kita ini. Telat seharusnya saya kajiannya. Iya. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan secara linguistik kepada perempuan digunakan dalam hal-hal yang buruk kayak tadi. Share di media sosial berita-berita hoax. Oh ya lo ini dia punya pacar baru. Oh ini ada artis selingkuh. Oh ini ada apa ya yang viral terbaru? Saya nggak ngerti kalau di Hong Kong ya. Apa ya? Nggak ada Bu ya. Kalau di Indonesia banyak yang viral Bu. Ada artis yang selingkuh namanya Jule. Ada hafal dong. Materi ceramah kok. Ya, harus dihafalkan. Banyak sekali berita-berita viral. Terus ada lagi yang Togel ya. Kalau di Hong Kong viralnya togel Ustaz. Togel. Oh, judi online, togel. Ya. Judol juga banyak. Terbaru kalau di Indonesia itu naudzubillah ada orang yang ibu tiri. Ibu tiri menganiaya. Iya, menganiaya anaknya. Semoga kita bukan gosip ya, semoga terhindar dari. Amin. Oke, kembali lagi ke tema ibu-ibu sekalian. Siapa yang mengkonsumsi makanan yang syubhat? Satu, istabaha alaihi dinihi, agamanya tidak jelas. Setelah agamanya tidak jelas adalah
wa adlama qalbuh, hatinya akan gelap ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kata Nabi, inna fil jasadi, kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya di dalam tubuh manusia mudghatan, ada segumpal daging, idza salahat, kalau segumpal daging ini bagus, salahal jasadu kulluh, semua organ tubuh yang lain akan baik. Wa idza fasadat, kalau seandainya segumpal daging ini rusak, jelek, maka akan rusak juga fasada jasadu kulluh, semua anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Hati ini, Bapak Ibu sekalian, disinilah tempatnya keimanan. Orang iman itu di dalam hati. Ada nggak imamnya di jantung? Imannya di jantung. Aku sungguh dari lubuk jantungku yang paling dalam, kan nggak mungkin. Dari lubuk lambungku yang paling dalam. Orang kalau benar-benar mengatakan sesuatu, hati, sungguh dalam hatiku yang paling dalam, sedalam-dalamnya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman di dalam hati ini letaknya iman. Di dalam hati ini letaknya cinta, Bu. Cinta itu ya di hati juga, bukan di jantung. Apalagi di usus. Kalau di ususnya kopi berarti itu. Jadi semua letaknya di dalam hati. Marah letaknya dalam hati. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku jadikan manusia di dalam hatinya itu ada dua sisi. Satu, fujuraha, sisi buruk. Yang kedua, wa taqwaha, sisi baiknya. Jadi ada sisi buruk, ada sisi baik di dalam hati. Kalau orang mengkonsumsi makanan yang syubhat, maka dia akan cenderung ke sisi buruknya hati. Kalau sisi buruknya hati itu menjadikan seseorang hatinya gelap. Kalau hati sudah gelap, Bu, maka terkenalah penyakit ke hati kita. Yang paling parah, kalau sudah penyakit hati, naudzubillah sampai hatinya mati, maka yang mengendalikan semuanya bukan hati lagi. Jadi yang menggerakkan kita di majelis ta'lim hati atas dasar keimanan sehingga datang ke sini. Tapi kalau orang hatinya sudah gelap, dia sudah tidak mau datang lagi di majelis ta'lim. Dia melakukan kemaksiatan lebih gampang, lebih seru dan nyaman, merasa bahaya sekali. Bahkan dia merasa biasa saja, melakukan dosa biasa saja, Bu. Wah, ini parah nih. Kalau melakukan dosa tapi masih merasa, itu masih mending, walaupun dosa. Tapi kalau seandainya dia melakukan dosa, kemudian dia merasa biasa saja, adlama qalbu, hatinya gelap. Kalau hatinya gelap sudah, Bu, dia tidak merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makan makanan yang syubhat, hati-hati yang tidak jelas. Makanya kalau di sini kalau makan ada aplikasi label halalnya enggak, Bu? Ada. Apa nama aplikasinya? Halal. Halal Hongkong. Download. Halal. Download Halal Hongkong. Saya juga lagi nyari, enggak ketemu. Cantum aja di sana. Oh, nggak tercantum. Oh, sudah ada. Oh, siap. Oh, berarti setiap makanan di sini ada label halal haramnya gitu ya? Tapi tidak semua. Oke, iya, Bu. Siap. Siap, izin saya tanya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke bulan target-target di bulan suci Ramadan, sebelum tadi temanya mendownload Ramadan untuk mendapatkan hidayah, ini juga harus diperhatikan. Ini kan tutorial supaya download, sebenarnya download Ramadan. Yang ketiga, waman akalal haram. Ini yang siapa yang memakan makanan yang haram, satu, mata qalbu, hatinya langsung mati. Orang hatinya mati, Bu, pertama dia akan ibadahnya sedikit. Semua yang dilakukan mesti imamnya, petunjuknya hawa nafsu. Karena hatinya sudah mati. Yang mengendalikan tangan bukan hati lagi, karena hatinya sudah mati. Yang mengendalikan mata bukan hati, nafsu. Kalau nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu mesti akan menjerumuskan seseorang dari perbuatan buruk.
Hatinya sudah mati, sudah tangan bergerak atas kemauan nafsu, ingin melakukan kemaksiatan dengan tangannya, ingin melakukan kemaksiatan dengan kakinya. Apakah Allah suka? Saya tidak peduli. Yang penting saya kerja, hidup enak, kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Amin. Kok amin, Bu? Ya, Oh, masuk surganya. Iya, jadi dia mikir, saya mumpung masih muda, saya hidup cuma satu kali, maka saya foya-foya dulu. Nah, itu keliru. Ada kan orang gitu, muda kan cuma sekali Ustaz, mending saya nikmatin gitu. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, Bu, misalnya ketemu sama teman-temannya, saudaranya bilang, oh kan hidup cuma satu kali, muda cuma satu kali, kita nikmati dulu. Sampaikan juga, Bu, mati juga cuma satu kali, maka persiapkanlah. Gitu. Saya foto dulu biar nanti kalau masuk caption, ibu-ibu kalau mau foto ini tulisannya, kalau cuma hidup sekali. cuma satu kali, mati juga cuma satu kali, maka persiapkanlah. Kalau mau foto nanti kasih tulisannya Ustadz Syekhul Islam. Udah, Ustaz. Jangan lupa follow Instagram saya, Bu, ya. Iya, Nama Ustaz. Instagramnya Siap. Syekhul Islam, M-nya 2. Islam. Dia follow Instagram Ustaz. Sudah. Nanti kalau jangan lupa tag saya. Atau gaya yang lain. Atau Kayak presiden gitu. wahai antek-antek asing. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya, ibu-ibu sekalian. Siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram, mata kolbu, hatinya mati. Hatinya mati. Setelah itu, setelah hatinya mati, dia amalnya sedikit. Kalau hatinya mati, ibadahnya sedikit. Pasti kalau hatinya mati, ibadahnya sedikit. Dia tidak akan sampai ke khatam Al-Quran, tidak akan sampai ke zikir maupun qiyamul lail, makna Al-Quran tidak sampai. Karena dia hatinya mati, pasti amal ibadahnya sedikit. Dan yang terakhir adalah wahajjaballahu da'watuhu, doanya pasti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan itu, Bu, Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku yang beriman, baik imannya itu jauh, baik imannya itu dekat, dia tanya di mana aku, kata Allah. Maka aku katakan fa inni qarib, aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i, aku akan menerima doa hambaku. Kita berdoa, ya Allah, di bulan suci Ramadan berikan aku keberkahan, diberikan sama Allah. Tapi gara-gara makanan yang haram tidak jadi Allah berikan. Gara-gara makanan yang haram tidak jadi planning khatam Al-Quran. Gara-gara makanan yang haram tidak jadi sholat qiyamul lail kita yang khusyuk. Jangankan khusyuk, sholat aja tidak datang. Kajian aja paling gak apa-apa lah, sungkan sama teman itu belakang sambil main HP gitu. Contoh aja. Jadi itu yang harus diperhatikan adalah makanan yang halal akan menjadikan ibadah kita dekat, maksimal bulan suci Ramadannya. Makanan yang subhat tidak jelas agama kita. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, lebih banyak melakukan keburukan. Lisannya juga nggak kotor-kotor amat lah kalau orang yang makan subhat. Kalau ustadznya bilang, oh benar tuh kata ustadz, kita harus kajian. Tapi begitu waktunya kajian, dia ninggalin. Nah, jadi dia orang yang subhat itu seperti atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengajak orang melakukan kebaikan. Atamurunan nas bil birri, ayo kebaikan, jangan lupa ambil HP dulu, foto. Begitu ambil HP, buka kamera, selfie dulu. Contoh, alhamdulillah nih kajian di masjid Cim Samsoy. Alhamdulillah kajian di Masjid Cim Samsoy ini bersama Ustaz. Jangan lupa ya guys, kalau mau masuk surga komen amin. Amin ya Rabbal Cekrit alamin. ya gitu.
Setelah itu dia pergi santai dulu lah. Rokok mana rokok? Nah ini berarti atamuruna nasa bil birri, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Watan sauna anfusakum, lupa sama dirinya sendiri. Afala ta'qilun, kata Allah. Do you thinking about this? Afala ta'qilun artinya kamu mikir. Bahasa Jawanya, mbok mikir bos. Memerintahkan orang melakukan kebaikan tapi dirinya lupa mikir. Itu kata Allah. Afala ta'qilun artinya mbok mikir. Do you think about this? Gitu. Jadi bahasa ininya, bahasa Malangnya itu. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Ramadan ini kalau saya boleh ngasih saran, momentum untuk gas untuk ibadah ya. Remblong untuk ibadah, khusus ini saja. Setelah itu mau ngapain terserah. Loh Ustaz berarti nyuruh kita terserah. Coba saja. Saya bisa jamin kalau ibu-ibu sekalian Ramadan di challenge, saya challenge Ramadan untuk ngaji selama 30 hari. Rasakan perubahannya. Karena memang di situ ada tarbiyah. Kalau mau bahasa tentang ngomong tentang masalah akademis, Bu, pernah baca buku Atomic Habit? Ya kan saya tahu pasti enggak kan. Buku Atomic Habit itu menjelaskan seseorang kalau melakukan satu kebiasaan lebih dari 30 kali secara rutin, maka dia akan terbiasa dan bisa mengerjakan secara tidak sadar. Jadi kalau 30 hari Bapak Ibu, ibu-ibu saja maksudnya, memaksakan untuk baca Al-Quran. Saya setiap habis isya saya maksimalkan baca Al-Quran dulu setengah juz selama 30 hari. Nanti setelah Ramadan akan terbiasa. Oh, saya terbiasa nih. Inilah pendidikan Allah. Kenapa 30 hari itu? Supaya membentuk karakter, Bu. Bukan cuman 30 hari, bukan cuman puasa dari enggak makan. Itu ada semua kalau mau dikaji. Enggak cukup, Bu, waktunya, Bu. Apalagi nggak ada air minum, ya susah lah. Gimana caranya nih? Nah itu yang ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mungkin. Oh sudah habis, sorry. Oke, mungkin sisanya tanya jawab ya.